bagaimana mengadakan penyedia percetakan tadi untuk kebutuhan seluruh sekolah di Indonesia. Mulai mengemuka konsolidasi tahun 2013. Dan ternyata hasilnya luar biasa, Om Meksi, bahwa saat itu kita mengumpulkan seluruh penyedia percetakan skala nasional gitu ya. Nyebut merek nggak apa-apa ya. Gramedia, kemudian Tempo dan sebagainya begitu, kita undang untuk kemudian kita ajak untuk berkompetisi begitu. Yang saya itu hasilnya juga luar biasa sekali kalau kemudian kita bandingkan antara harga yang kita dapatkan konsolidasi dengan harga yang dijual di toko buku itu kurang lebih 10%-nya. Kalau kemudian di toko buku itu 100.000, kita bisa dapatkan 10.000. Itu saya kira pengalaman yang kemudian memacu kita untuk kemudian lebih mengembangkan konsep konsolidasi pengadaan tadi. Itu sekilas infonya. Nah, dampak selain efisiensi sebenarnya kalau kemudian kita lihat dari perjalanan konsolidasi dari tahun dulu 2013 sampai dengan tahun 2025 ini. Selain efisiensi itu kemudian juga menumbuhkan industri lokal gitu ya. Industri dalam negeri. Sebagai contoh konkretnya apa? Kalau kemudian kita juga mulai tahun 2022 ya. 2022 ya, kita sudah mulai melakukan konsolidasi setelah COVID begitu ya, betul, Pak ya? Laptop PDN itu awalnya hanya diikuti oleh kurang dari 10 vendor begitu ya. Tapi kemudian ketika di tahun 2024 sudah belasan vendor yang kemudian berperan serta. Artinya apa? Artinya di sini ketika kita kemudian kemas desain pengadaannya menjadi lebih strategik, itu juga kemudian bisa mengencourage gitu ya, memicu industri-industri dalam negeri untuk juga berperan serta. Nah, saya kira tadi mengenai efisiensi kemudian pertumbuhan industri dalam negeri, selain itu juga kemudian tentunya penggunaan SDM-nya juga lebih efisien, Mas. Kalau kemudian bayangkan kalau kemudian kebutuhan nasional itu dilakukan oleh seluruh KLPemda, misalkan untuk laptop tadi, kemudian seluruh KLPemda kan pasti butuh laptop setiap tahun. Nah, bayangkan kalau kemudian itu dilakukan oleh setiap KLPemda, berapa ratus kali prosesnya, kemudian berapa ribu personil untuk bisa mendapatkan harga yang betul-betul ekonomis tadi. Nah, sehingga di samping tadi efisiensi secara harga, juga tentunya efisiensi dalam penggunaan SDM-nya. Itu manfaat yang saya kira kita alami langsung begitu ya ketika kemudian melakukan konsolidasi pengadaan. Kalau kemudian kita bicara pengadaan itu kan tahapannya kan panjang. Betul. Ya? Bukan hanya proses untuk memilih vendor saja. Dimulai dari bagaimana kita mendefine kebutuhan kita. Kita itu butuh apa sih gitu. Kita misalkan butuh contoh kecil saja lah, kita butuh kendaraan untuk antar jemput karyawan. Fungsinya kan antar jemput karyawan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian kita harus beli apa sewa? Betul. Itu kan bagian dari mendefine kebutuhan. Nah, setelah kita tahu persis kebutuhan kita, speknya apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian biayanya berapa, kapan dibutuhkan, baru tahapan selanjutnya kita perlu mengenali pasarnya. Gitu kan. Kita perlu paham kira-kira kebutuhan kita tadi itu bisa dideliver oleh pasar apa tidak, bisa respon apa tidak, begitu ya. Nah, ketika kemudian kita mendiskusikan dengan pasar, kita tahu kemudian rantai distribusinya seperti apa, kemudian jumlah penyedia yang mampu berapa, termasuk syarat-syarat kualifikasinya kita juga tahu ketika kemudian kita diskusi dengan pasar yang disebut oleh teman-teman itu market analysis begitu ya. Nah, berangkat dari sana kemudian kita bisa tentukan satu syarat penyedianya yang bagaimana, target kita siapa, apakah target kita itu industri, produsen, atau layer kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan syarat kualifikasinya atau syarat perizinannya apa. Apakah misalkan KBLI nomor sekian dan sebagainya itu kita bisa tahu dari proses market analysis tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa kemudian mendesain pemaketannya seperti apa. Apakah pemaketan jadi satu secara nasional, apa kemudian paketnya jadi banyak. Kemudian apakah pemenangnya cukup satu atau pemenangnya banyak. Nah,
Isu itu yang kemudian sering mengemuka ketika kemudian kami menjelaskan kepada mitra kami KL maupun Pemda untuk melaksanakan konsolidasi. Pak, nanti kalau pemenangnya 1 kemudian kontraknya berlaku 3 tahun, apakah kemudian itu tidak diduga ada monopoli dan sebagainya? Perlu kami jelaskan bahwa dalam konteks pengadaan untuk konsolidasi pengadaan ini, kita buka seluas-luasnya di awal. Semua informasi kita sampaikan kepada mitra kita, penyedia, kepada siapapun. Kita buka semua. Kita punya kebutuhan segini, desain kontrak kita akan sekian lama. Sehingga kemudian semua vendor memiliki informasi yang sama, memiliki kesempatan yang sama di depan. Nah, itu kemudian kita ajak untuk mereka saling berkompetisi, begitu ya. Kalau kemudian dari sisi strategi kita tadi kita menentukan satu pemenang, maka itu juga kita sampaikan nanti pemenangnya hanya 1. Kenapa demikian? Karena kebutuhan kita itu cukup hanya 1 penyedia mampu memenuhi kebutuhan selama sekian tahun. Nah, sehingga tadi isu mengenai apakah itu monopoli, jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dari awal kita sudah terbuka, transparan, gitu ya, dan kemudian ini hasil dari kompetisi. Ini tidak ada bedanya Omex ketika kemudian untuk pengadaan yang tidak terkonsolidasi, misalnya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang durasinya itu misalnya 5 tahun, misalkan banyak tuh pekerjaan-pekerjaan bendungan, jalan tol yang kontraknya itu bisa 5-10 tahun gitu ya. Nah, itu kan sama saja pemenangnya hanya itu saja, tapi dia mengerjakan sampai dengan 10 tahun ke depan. Tapi di depan itu kemudian kita kompetisikan secara terbuka. Nah, sehingga tuduhan ataupun dugaan terjadi monopoli tadi rasanya juga bisa dijawab. Harusnya gugur begitu ya Pak ya di depan tadi. Karena sudah kita buka di awal, semua kita beri kesempatan, tidak ada yang ditutupi, sehingga hasilnya ini loh, hasil kompetisinya begini, ya ini yang kemudian harus diterima oleh seluruh pihak. Baik. Itu salah satu tantangan konsolidasi pengadaan itu adalah komunikasi dan koordinasi. Itu jobnya kan mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Itu tantangan pertama kali, bagaimana kita menyamakan frekuensi dari ratusan KL Pemda. Contoh kecil lah, ketika kemudian yang sudah berjalan laptop lagi laptop lagi begitu ya. Laptop itu awalnya spesifikasinya itu disparitasnya luar biasa. Padahal untuk kebutuhan yang sama, untuk administrasi perkantoran, kan, hanya untuk ngetik, untuk kirim email, untuk membuat surat dan sebagainya. Disparitasnya luar biasa. Ada yang kemudian over spec, gitu ya. Ada yang speknya sesuai, tapi juga tidak kalah banyak ya kemudian under spec. Nah, untuk kemudian kita bisa menstandarisasikan itu kan perlu komunikasi. Bahkan kemudian perlu diskusi yang panjang, lintas sektoral gitu. Kita mengundang ahli laptop, kita mengundang KL-KL yang sudah punya standarisasi dan sebagainya. Baru kemudian bisa kita sampaikan, komunikasikan dengan seluruh KL bahwa untuk laptop administrasi perkantoran itu cukup dengan spek seperti ini. Dan itu saat ini diterima, gitu. Artinya diterima itu dengan spek yang kita buat standarisasikan, tentunya dengan masukan dari berbagai ahli tadi, itu ternyata khalayak juga kemudian menerima itu. Nah, tantangannya memang di sana Omex, bahwa ketika kemudian kita akan mengadakan konsolidasi pengadaan secara nasional luar biasa. Nah, berbeda kalau kemudian kita melakukan konsolidasi di internal ini kan ada juga konsolidasi yang skup besar, ada juga yang kemudian skupnya skup minimalis saja. Nah, konsolidasi yang minimalis seperti yang LKPP lakukan misalnya adalah terkait dengan pengadaan manajemen building, gitu kan. Kemudian sewa kendaraan, itu kan juga termasuk konsolidasi meskipun dalam tatarannya kecil. Kalau skupnya lebih kecil, tentunya proses komunikasi, proses standarisasi akan lebih cepat. Tantangannya ada, tapi relatif lebih cepat untuk dieksekusi. Berbeda kalau kemudian ini standarnya nasional, itu tantangannya luar biasa. Belum tantangan kedua adalah terkait dengan penganggaran. Nah, kalau kemudian kita buat standarnya itu di atas standarnya yang sudah dianggarkan di KL,
atau Pemda, itu mereka akan kesulitan, Pak, anggaran saya hanya 10 rupiah. Betul. Kok Bapak membuat anggarannya 20 15 rupiah. gitu. Kami tidak bisa beli. Nah, itu tantangan berikutnya yang iya. kemudian perlu diurai gitu, sehingga kemudian apa yang sudah dikonsolidasikan secara nasional itu bisa dibeli, kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman stakeholder, sekaligus juga kemudian memberi rasa trust kepada penyedia bahwa ketika kemudian sudah dikonsolidasikan ini dibeli loh, bukan hanya zong gitu, bukan hanya pepesan kosong, tapi betul dibeli loh, ini KL-nya beli sekian, Pemda beli sekian. Betul. Luar biasa ada. Kenapa demikian? Selain laptop ya Pak ya? Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, Omax bisa lihat itu setiap tahun KL Pemda itu kan membuat RUP. Nah di RUP itu kan kelihatan bahwa kebutuhan hampir seluruh KL Pemda itu setiap tahun itu saja, dan kemudian berulang. Baik. Ya, berulang. Betul. Maka dari itu kemudian kami dorong sektor-sektor, KL sektor untuk kemudian menginisiasi konsolidasi pengadaan ini. Misalnya sektor perhubungan, mereka kan membawai dinas-dinas perhubungan daerah. Betul. Kebutuhan dinas-dinas perhubungan daerah itu banyak, ada marka jalan yang warna putih, warna kuning, kemudian ada rambu, ada lampu lalu lintas, itu kan sama kebutuhan. Yang standar gitu Pak ya. Gitu kan. Kalau itu kemudian bisa dikonsolidasikan kebutuhannya dengan kebutuhan secara nasional, maka kemudian tentunya industri juga kemudian akan menawarkan harga yang kompetitif, sekaligus juga bisa menumbuhkan industri-industri baru untuk kemudian dia pengen juga mencoba itu. Masuk begitu ya. Nah kira-kira begitu. Kalau dari peluang luar biasa banyak. Hanya saja memang KL-KL yang sudah memulai konsolidasi ini masih belum progresif begitu ya. KL-KL yang sudah itu misalkan Kementerian Kesehatan itu progresif sekali. Mereka mengadakan alat-alat kesehatan yang itu kemudian dibutuhkan secara nasional. Obat, kemudian Kementerian Pertanian itu mereka baru saja mereka mengkonsolidasikan benih. Yang itu nanti kemudian akan dibeli oleh Dinas Pertanian daerah untuk kemudian diberikan kepada petani. Nah, ini yang banyak lagi juga kemudian teman-teman yang KL-nya tidak besar tapi juga progresif juga ada itu di BKKBN misalnya. Nah, itu kan ada program stunting. Ya, betul Pak. Mereka kan kemudian meramu kebutuhan stunting tadi secara nasional kemudian dikonsolidasikan. Sangat ada Omaxi bahwa tapi tergantung barang jasanya. Kalau kemudian barang alat kesehatan yang high tech rasanya juga usaha kecil tidak bisa masuk sana. Betul. Tapi kalau misalnya sebagai contoh, kami tahun 2023 itu melakukan konsolidasi pupuk. Nah, pupuk itu ternyata bayangan saya awal kan pupuk itu skalanya seperti pupuk Indonesia, kemudian pupuk Iskandar Shah yang pabriknya segede-gede lapangan Senayan gitu. Ternyata industri pupuk itu juga ada juga yang skala-skala kecil. Sektor rumahan begitu ya. Betul Mas Maxi, bahwa di daerah Jawa Timur sana itu banyak industri pupuk yang kemudian bisa menyediakan pupuk bahasa NPK namanya, NPK. Nah itu tahun 2023 kami kemudian melakukan konsolidasi itu begitu ya. Yang awalnya ini juga nih. Ini cerita lagi. Awalnya itu di tahun 2023 itu kemudian hanya mau 2 pelaku usaha yang ikut dari sekian belas pelaku usaha. Kami dapatkan waktu itu harga efisiensi kurang lebih 20% lah dari harga umum gitu. Nah kemudian harga tadi kami tayangkan di katalog gitu ya. Jadi ada dua produk, dua produk yang konsolidasi dengan non konsolidasi. Yang konsolidasi misalkan harganya Rp15 begitu ya. Awalnya yang di non konsolidasi itu harganya ada yang 30, ada yang 25 macam-macam gitu. Nah, ketika kemudian kita tayangkan, mereka yang tadinya tidak mau ternyata dia menyesuaikan harganya yang di luar konsolidasi tadi sama dengan harga konsolidasi. Jadi semua harganya menjadi sama. Nah ini juga menarik saya kira ya, ternyata yang tadi awalnya kami ajak mereka untuk bisa nggak satu harga untuk spek ini. Awalnya mereka menolak begitu ya. Ternyata setelah kita tayang mereka menyesuaikan. Ini juga luar biasa saya kira begitu ya. Ada blessing begitu bahwa ketika kemudian hasilnya kita publikasikan, maka kemudian akan memicu
industri itu untuk kemudian juga menyesuaikan dengan apa yang sudah kita dapatkan di konsolidasi. Ini saya kira menarik untuk case-case yang lain juga. Betul, ya. betul. Apalagi sekarang program-program Pak Presiden yang baru ini kan untuk efisiensi gitu. Nah, isu yang sekarang kan banyak sekali program-program, ya ada program 3 juta rumah. Gitu. 3 juta rumah itu yang di deliver oleh teman-teman perumahan. Kemudian ada juga yang barusan kemarin teman-teman Dikdasmen itu akan menggulirkan program untuk digitalisasi pembelajaran. Dan kebutuhannya juga luar biasa besar begitu ya. Kalau kemudian itu didekati dengan konsolidasi pengadaan, saya kira potensinya luar biasa begitu ya. Dan hasilnya pasti akan lebih optimal. Itu saya kira sekali. itu. Baik, isu yang lain terkait dengan konsolidasi pengadaan ini adalah terkait dengan isu UKM, Omeksi, gitu kan. Selalu challenge-nya bahwa kalau kemudian paketnya disatukan begitu, nanti peluang usaha kecilnya bagaimana? Betul. Gitu. Padahal strategi konsolidasi itu tidak harus selalu satu paket. Jadi kebutuhan untuk kertas misalnya begitu, secara nasional itu bukan kemudian menjadi satu paket kebutuhan nasional. Bisa saja kita bagi-bagi menjadi per region, misalnya region A, region B, region C, region D begitu ya. Itu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha yang kemudian skalanya menengah kecil untuk kemudian ikut berkompetisi. Kalau kemudian kita jadikan satu paket besar, bak besar begitu, hanya ada 1-2 pelaku usaha. Tapi kalau kemudian kita bagi menjadi beberapa paket, makin banyak yang bisa, makin kompetitif. Nah, saya kira isu mengenai apakah konsolidasi itu kemudian mematikan usaha kecil, ternyata juga tidak. Gitu. Kita bisa desain pemakaian strateginya tadi, begitu betul, Pak ya. Strateginya bisa kita paketkan, mana yang kemudian cocok untuk usaha kecil kita cadangan usaha kecil, mana yang kemudian ini cocoknya untuk usaha non kecil kita berikan untuk non kecil. Sehingga isu mengenai tadi monopoli, kemudian isu mengenai mematikan usaha kecil, kemudian isu mengenai pelaku usaha daerah nanti akan mati dan sebagainya, itu bisa kita desain pengadaannya agar kemudian mengakomodir hal-hal itu semua. Betul. Ya, nanti bisa bertandang ke LKPP secara langsung atau bisa mengunjungi websitenya LKPP untuk kemudian mencari tahu, kemudian mempelajari cara konsolidasi yang sudah dilakukan teman-teman LKPP dan KL lain serta Pemda itu seperti apa. Betul. Kami terbuka untuk diskusi baik itu secara langsung maupun secara daring.